Laurie lahir pada 19 Desember 1972 dan dia meninggal di usianya yang ke-16 tahun. Kedua orang tua Laurie, Linda dan Ron, berpisah saat dia masih berusia 10 tahun, tetapi dia masih sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Laurie baru saja lulus SMA dan mengatakan ingin menjadi ahli kecantikan. Laurie digambarkan memiliki kepribadian yang kuat, sekalipun usianya masih sangat belia. Laurie adalah anak tunggal, dan dia pun menjadi sahabat karib bagi ibunya. Dia memiliki sifat penyayang dan mudah berteman dengan siapa saja. Pada 27 April 1989, Laurie sedang sakit dan dia tidak masuk sekolah. Dia sedang berada di rumah sendirian dan ibunya sedang bekerja. Linda mencoba menelpon Laurie sekitar pukul 9.30 pagi, tetapi tidak ada jawaban. Linda mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dan dia masih mencoba menelpon Laurie 5-6 kali. Karena merasa tidak tenang, Linda memutuskan untuk pulang saat istirahat makan siang sekitar pukul 12.30. Sesampainya di rumah, Linda bergegas masuk dan kemudian dia ternganga. Dia menemukan putrinya sudah tidak bernyawa dan tubuhnya berlumuran darah. Linda sangat syok mendapati pemandangan mengerikan itu. Linda langsung menelpon polisi Washington. Setelah diperiksa secara lebih cermat oleh polisi, Laurie mendapat 61 kali tusukan benda tajam. Sejumlah lukanya menunjukkan luka pertahanan di bagian tangan dan lengannya. Di tempat tidur terdapat sebuah pisau besar, dan pisau inilah yang diidentifikasi sebagai senjata pembunuhan. Linda mengatakan bahwa dia dan Laurie menggunakan pisau itu pada malam sebelumnya saat mereka makan malam. Linda mengatakan kalau dirinya merasa bersalah karena seolah-olah dialah yang memberikan senjata itu kepada sang pembunuh. Saat polisi memeriksa ruangan, tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Sang pembunuh meninggalkan jejak darahnya. Ketika ditelusuri, pelakunya menuju kamar mandi untuk membersihkan lukanya. Polisi mengikuti tetesan darah menuju pintu belakang dan berlanjut ke jalan masuk rumah. Polisi meyakini kalau si pelaku langsung pergi setelah membunuh Laurie karena jejak darahnya berhenti di ujung jalan masuk. Tampak jelas bahwa si pelaku tanpa sengaja memotong urat nadinya sendiri karena jejak darah menunjukkan seperti pola semburan. Sampel darah diambil dari TKP. Di TKP ditemukan darah Laurie yang bergolongan O dan juga darah si pembunuh yang golongan B+. Hasil otopsi jenazah Laurie mengungkapkan sebenarnya tidak ada luka yang fatal dan Laurie meninggal karena kehilangan banyak darah. Yang menjadi tersangka pertama adalah mantan pacar Laurie. Banyak yang mengatakan bahwa sang mantan pacar putus asa setelah putus cinta dan ingin mendapatkan hati Laurie kembali. Dia pun diinterogasi oleh polisi. Dia mengakui bahwa dirinya dan Laurie memiliki hubungan yang naik turun dan dia sangat kecewa dan marah atas perpisahan mereka. Polisi meminta sampel darahnya dan ketika diuji ternyata tidak cocok dengan golongan darah B+ yang ditemukan di lokasi. Dia pun dicoret dari daftar. Tersangka berikutnya adalah seorang pria yang usianya terpaut jauh dari Laurie yang selalu berkeliaran di dekat Laurie dan teman-temannya. Linda mengatakan kepada Laurie bahwa dia tidak mau pria ini dekat-dekat Laurie lagi. Pria yang dimaksud memiliki sejarah kriminal sebelumnya atas kekerasan terhadap perempuan. Mantan pacar pria yang dimaksud menyatakan kepada polisi bahwa dia melakukan kekerasan terhadapnya dan bahkan pernah mengancamnya
sambil mengacungkan sebilah pisau kepadanya. Polisi mempelajari tentang pria ini yang ternyata melarikan diri ke Kanada dan dia memiliki kewarganegaraan ganda. Polisi bisa mendapatkan pria yang dimaksud saat mereka menghubungi otoritas Kanada. Pria ini dikabarkan tengah dipenjara atas tuduhan pelecehan seksual. Ketika polisi menanyainya, dia mengaku pernah bertemu Laurie, tetapi dia seolah menghilangkan hubungannya dengan Laurie. Pria ini mengatakan dia berada di Texas karena mendapat pekerjaan di sana dan tidak berada di Washington saat pembunuhan terjadi. Pada akhirnya dia dikesampingkan karena golongan darahnya adalah A. Polisi juga memeriksa tersangka lain dari beberapa yurisdiksi, tetapi kasusnya menjadi dingin. Linda merasa tidak terima. Dia tidak mau berdiam diri saja dan menanti. Dia tidak mau kasus kematian putrinya menjadi dingin. Dia bahkan menghadiri kelas di perguruan tinggi setempat supaya dia mendapatkan pemahaman seputar kinerja polisi dalam menangani kasus-kasus pembunuhan. Dia bahkan menghadiri rapat Dewan Kota, menunjukkan foto Laurie, dan mengajukan pertanyaan kepada siapa saja yang mau mendengarkannya. Pada tahun 1998, polisi mendapat informasi bahwa telah terjadi kejahatan lain di wilayah Richland. TKP-nya sangat mirip dengan TKP Laurie. Kali ini si pelaku meninggalkan air mani dan darah. Golongan darahnya adalah B, sama seperti kasus Laurie. Pelakunya adalah Jose yang ditangkap karena melakukan pelecehan seksual terhadap mantan pacarnya. Dari Lab Kejahatan Negara bagian Washington, polisi mendapat informasi bahwa darah Jose cocok dengan darah di TKP Laurie. Jose memang mengenal Laurie. Umurnya memang jauh lebih tua dari Laurie, tetapi dia sering menawarkan tumpangan kepada Laurie dan juga teman-temannya ketika mereka hendak pulang. Diyakini bahwa Jose menyukai Laurie dan ingin menjalin hubungan dengannya. Polisi segera menginterogasi Jose. Awalnya, Jose tidak kooperatif dan sangat defensif. Tetapi begitu polisi menunjukkan foto Laurie, dia langsung merosot dari kursinya. Bukti DNA juga dihadapkan kepadanya. Polisi bertanya kepada Jose apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Jose menyalahkan Laurie atas segala yang telah terjadi. Jose mengatakan dia datang ke rumah Laurie pada 27 April dan karena Laurie tidak menuruti apa kemauan Jose, maka Laurie pun menyerang Jose menggunakan pisau dengan maksud mengusirnya sekaligus membela diri. Di sini polisi meyakini kalau Jose pastinya hendak mencumbui Laurie, tetapi Laurie menolak. Jose mengakui kalau Laurie berjuang untuk membela diri, tetapi Jose terlalu kuat untuk menjadi lawannya. Jose mengatakan tidak tahu kenapa dia sampai menikam Laurie berkali-kali. Dia mengatakan bahwa Laurie memukulinya berkali-kali tanpa henti dan dia pun tidak ingat berapa kali dia menusuk tubuh Laurie. Polisi memutuskan untuk menawarkan kesepakatan pembelaan kepada Jose. Jaksa penuntut mengatakan kalau mereka khawatir tidak bisa membuktikan bahwa kejahatan itu direncanakan. Jose pun menerima kesepakatan itu dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Jose pun dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Ketika mendengar hal ini, Linda mengatakan kalau dia merasa bahagia sekaligus duka. Tetapi perjuangan Linda sudah membuahkan hasil. Sekalipun kasus kematian putrinya sempat menjadi kasus dingin selama 9 tahun, tetapi kini sudah terungkap semuanya. Linda sebenarnya merasa sangat terpukul oleh kesepakatan pembelaan, tetapi dia memilih untuk memaafkan Jose.
Linda berjanji tidak akan membiarkan kebencian terhadap Jose menghancurkan hidupnya lagi. Karenanya, dia melepaskan pengampunan atas Jose. Jose dibebaskan dari penjara pada Oktober 2011 setelah menjalani hukuman 13 dari 19 tahun penjara.